Shalom, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Apa kabar? Semoga hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan kemurahan oleh Tuhan. Terima kasih sudah memberikan waktu pagi ini untuk kita boleh bersaat teduh bersama. Dan sungguh bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kemurahan untuk kita boleh senantiasa datang kepada. Sebab itu saudara, mari kita akan mengawali saat teduh pagi kita dengan kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi ini Engkau boleh memberkati kami. Kami boleh beristirahat sepanjang malam dan pagi ini Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang baik. Kami sebentar akan membaca merenungkan firman-Mu. Kami juga rindu untuk bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Roh Kudus, kami berdoa mohon pimpinan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini yang menjadi bahan bacaan kita terambil dari kitab Yakobus. Yakobus pasalnya yang kedua, kita akan membacanya. Kitab Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-26. Ya. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham Bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan,
ketika kita melihat bagian ini, ada beberapa pertanyaan mungkin bisa muncul di dalam pikiran kita. Benarkah untuk kita diselamatkan tidak cukup hanya dengan kita beriman atau percaya kepada Tuhan, melainkan beriman plus perbuatan? Bukankah di dalam kitab ya Rasul Paulus menyampaikan bahwa sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan, bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Tapi kenapa di dalam bagian ini dikatakan iman dan perbuatan? Nah, saudara, kalau kita melihat apakah ini bertentangan? Tentunya tidak. Ya, keselamatan kelak hanya karena kita beriman dan percaya kepada Tuhan. Namun dalam bagian ini, Yakobus mau mengingatkan kepada setiap umat, khususnya orang-orang yang sudah mengaku percaya, orang-orang yang sudah mengaku beriman kepada Tuhan. Di mana pada saat itu ya banyak anggota gereja, banyak anggota atau orang-orang yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan, namun di dalam kehidupannya itu tidak menyatakan sebagai orang yang beriman. Mereka berpikir yang penting sudah percaya Yesus, tidak perlu yang lain-lain. Mungkin kalimat ini ada benarnya, saudara. Tetapi saudara, kita tidak boleh lupa bahwa sebagai orang yang sudah diselamatkan, hendaknya kita boleh menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang beriman dengan kehidupan yang nyata. Memang benar saudara, kita berbuat baik, kita melayani, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang benar, bukan untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, hendaknya kita boleh melakukan hal-hal itu. Kita melayani, kita berbuat baik, bukan memang untuk mendapatkan keselamatan, tapi sebagai orang yang sudah diselamatkan, hendaknya kita melakukan hal-hal yang baik. Ada satu istilah, kerjakanlah keselamatan. Mau menyatakan apa, saudara? Sebagai orang yang beriman, tunjukkan imanmu dalam perbuatanmu. Ketika engkau mengasihi Tuhan, tentunya engkau juga mengasihi orang-orang yang ada di sekitarmu, bukan? Ketika engkau beriman, tunjukkanlah dengan iman perbuatanmu. Engkau mencintai firman Tuhan. Engkau rindu mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadamu, bukan? Kita tidak hanya cukup jadi orang Kristen cukup, saudara. Tidak. Tapi orang Kristen yang bertumbuh. Orang Kristen yang memiliki akar yang kuat di dalam Tuhan sehingga dia bisa menghasilkan buah yang baik. Saya tidak tahu saudara bagaimana kehidupan kekristenan hari ini di dalam kehidupan saudara. Apakah saudara merasa yang penting aku udah Kristen ya, cukup. Kita menjadi orang Kristen, kita menjadi orang percaya, harusnya memiliki pertumbuhan. Dan pertumbuhan itu sesuai dengan imanmu di dalam Tuhan. Bagaimana hari ini tentang kecintaanmu akan firman Tuhan? Apakah engkau mencintai firman Tuhan? Apakah yang penting aku percaya saja? Nggak perlu baca firman, nggak perlu bersekutu, nggak perlu berdoa. Kalau hari ini saudara singgah di channel ini, saya percaya saudara adalah orang-orang yang rindu bertumbuh di dalam iman, sehingga boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebagaimana di awal-awal kita belajar kitab Yakobus, tengah pencobaan, ujian, kita tetap mau bersama dengan Tuhan karena kita tahu iman kita akan mengalami pertumbuhan. Untuk mengalami iman pertumbuhan, beberapa hari yang lalu kita belajar untuk kita apa, saudara? Ya, melakukan firman Tuhan. Dengan belajar, banyak mendengar. Dan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dalam bagian ini satu langkah lebih maju dalam pertumbuhan. Yaitu iman yang ditunjukkan melalui
perbuatan. Sehingga saudara melalui perbuatan kita orang boleh mengenal apa dan siapa yang ada di dalam hidup kita. Waktu engkau mengasihi keluargamu, engkau memperhatikan keluargamu, pasanganmu, anak-anakmu akan melihat, oh iya benar, papa, mama adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Hidupnya berbeda. Perubahan yang terjadi dalam hidup kita bisa tahu ketika orang-orang sekitar kita menyatakan, bukan hanya diri kita. Dari situlah perbuatan dinyatakan, oh iya benar, dia memang orang beriman. Dia beribadah, hidupnya jelas. Tidak ada tipu daya, lurus. Ketika engkau bekerja, engkau akan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Itulah imanmu. Engkau nyatakan di sana. Oh iya benar. Dia orang yang mengasihi Tuhan. Bukan hanya berbicara tentang hal-hal rohani, fasih membicarakan firman Tuhan, tetapi nyata juga di dalam kehidupannya. Dengan tetap dipenuhi firman Tuhan di dalam lingkungan di mana engkau tinggal juga merasakan bahwa engkau sebagai orang yang percaya. Jangan sampai saudara orang tahu engkau Kristen, engkau orang percaya ketika engkau mati. Oh, ditaruh di peti, ada salib. Oh, ada Alkitab di dadanya. Baru orang sekitarmu tahu kalau engkau orang Kristen. Kenapa? Karena selama keseharian hidup bersama, tidak ada tanda-tanda kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Hidup menjadi berkat, hadir, mewartakan berita kebenaran. Mari saudara, saya mau mengajak, tunjukkan iman kita kepada orang-orang sekitar kita. Di tengah keluarga, di tengah lingkungan, di tengah pekerjaan, di mana Tuhan menempatkan. Menjadi studi pribadi kita. Perbuatan apa yang bisa kita tunjukkan untuk boleh membawa orang lain mengenal aku adalah kitab yang terbuka. Sehingga setiap orang bisa membacanya. Dan nama Tuhan yang memuliakan. Kiranya Allah Roh Kudus menolong dan memampukan kita. Untuk hari ini kita boleh menyatakan iman melalui langkah konkret kehidupan kita. Dimanapun saudara ditempatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini Engkau mengingatkan kami. Kami bersyukur karena Engkau sudah memilih kami menjadi orang yang percaya. Kami boleh beriman. Kami beriman kepada-Mu. Dan hari ini Tuhan kami rindu menyatakan iman kami melalui perbuatan hidup kami. Di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah lingkungan, di tengah dimanapun kami Tuhan tempatkan. Biarlah orang dapat membaca, melihat kami sebagai kitab yang terbuka. Sehingga daripadanya nama-Mu ya Tuhan dimuliakan. Pakailah kami sebagai anak-anak-Mu menjadi saksi-Mu, menjadi berkat, baik dalam perkataan, perbuatan hidup kami. Tuhan, tolong kami. Kami berdoa, kiranya Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati setiap kami, untuk kami senantiasa mempermuliakan. Berkat kasih karunia dan damai sejahtera, menyertai memberkati kita, untuk menyatakan iman kita kepada orang-orang di sekitar kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menyatakan iman. Tuhan Yesus memberkati.